terus melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mendorong pemenuhan kewajiban ekuitas minimum dimaksud, baik berupa injeksi modal dari pemegang saham maupun dari strategic investor yang kredibel, termasuk opsi pengembalian izin usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Di hari Senin ini makin semangat lagi untuk mengais rezeki, makin kuat mental. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang 1 sudah nyerah, 10 diambang pintu, pinjol kehabisan modal. Nah, pinjol-pinjol apa saja ini kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman semuanya, sebelumnya saya membahas dulu ya yang lagi rame sekali di Facebook ataupun di sosial media manapun, yang informasinya ada satu pinjol yang hilang di Play Store, dan pinjol ini sudah banyak memakan korbannya. Salah satunya banyak orang yang melakukan transfer dulu kepada adminnya agar bisa cair, ujung-ujungnya pinjolnya menghilang. Nah, pinjol ini bernama pinjol aman cepat. Pinjol ini saya informasikan kalau di luar dari 97 pinjol itu berarti dia sudah ilegal. Sebenarnya banyak orang yang sudah paham bahwa ilegal itu tidak usah dibayar karena tidak akan masuk ke dalam SIK OJK, tidak ada isi lapangannya. Tetapi yang ilegal inilah yang paling banyak dikejar karena resikonya sangat sedikit. Nah, sekarang ini pinjol-pinjol ilegal ini sudah sangat pintar teman-teman. Daripada mereka kehilangan banyak modal, mereka saat ini sudah banyak memanipulasi orang-orang yang mau menggunakan pinjol dengan cara iming-iming pencairan besar dengan admin di awal. Nih, hati-hati sekali teman-teman semuanya ya. Jadi saya sarankan sekali, mau itu ilegal mau dia legal, kalau dia sudah menghubungin kalian di awal dan menawarkan iming-iming pencairan besar di luar dari pengajuan kalian, ataupun dia tahu bahwa pengajuan kalian ditolak dan dia bisa bantu untuk meloloskan, itu semuanya praktik hoax ataupun praktik ilegal. Jangan mau seperti itu teman-teman ya, apalagi yang masih doyan dengan pinjol ilegal karena terpaksa nggak ada lagi jalan untuk mencari uang, sudah di PHK, hutang banyak, belum lagi keluarga, anak sekolah, ujung-ujungnya harus beralih kemari. Nah, saya informasikan sekali lagi buat kalian semuanya, jangan pernah mau tertipu 2 kali. Cukup kalian dengan pinjol legal kalian yang saat ini sedang kalian urus. Kalau mau yang seperti itu, jangan pernah terpedaya dengan iming-iming palsu. Ingat sekali teman-teman ya. Nah, lebih lanjut lagi, ada yang menginformasikan, kenapa ya minggu-minggu ini sepi banget yang hubungin saya. Kata Mbak, dalam tentang waktu tanggal 10 sampai 20 ini rame Mbak. Ada apa Mbak? Jangan-jangan tiba-tiba nanti DC-nya datang. Nah, banyak informasi seperti itu. Buat teman-teman semuanya yang tiba-tiba tidak ada telepon dari DC, tidak diteror dari DC, yang biasanya seperti makan obat bahkan lebih, perhatikan sekali dalam rentang waktu tanggal 10 sampai 20 ini, DC-nya itu menargetkan kalian-kalian yang paling gampang diteror dan paling gampang diintimidasi. Jadi kalau kalian tipikal orang yang cuek, tipikal orang yang bodo amat, mau WA 100 kali juga nggak akan aku baca, mau telepon ribuan kali juga nggak akan aku angkat. Nah, mereka akan beralih kepada mereka-mereka yang masih mau respon, ya, masih mau mengangkat telepon, masih mau membalas WA. Nah, mereka akan kejar yang seperti itu. Jadi kalian-kalian cuek ini ditinggalkan, bukan berarti DC-nya akan datang. Ingat saja, patokannya lagi DC yang datang ke rumah, DC-nya masih sama seperti dulu. Kalau ada penambahan pasti saya akan informasikan lagi kepada kalian. Gitu ya. Oke, lanjut lagi teman-teman. Jadi di sini ya, alhamdulillah sekali sudah ada benar-benar pinjol yang benar-benar bubar, benar-benar ditutup, sudah tidak beroperasi. Dan dari rapat OJK kemarin menyatakan ada 10 pinjol yang diambang pintu, sudah kehabisan modal, sudah mulai tidak bisa menawarkan pinjaman, dan pinjol-pinjol ini ternyata sampai sekarang masih menunggu investor-investor baru yang ditawarkan oleh OJK.
Nah, satu pinjol yang resmi dicabut oleh OJK itu adalah Investri. Ini ya informasi aja ya, per 11 April kemarin. Investri resmi dibubarkan, tim likuiditas sudah terbentuk. Nah, walaupun sebelumnya sudah diinformasikan bahwa Investri ini sudah ditutup per 21 Oktober 2024. Pencabutan izin usaha ini merupakan bagian dari upaya OJK dan terutama karena pinjol ini melanggar ekuitas minimum dan ketentuan dalam pelayanan sesuai dengan POJK nomor 10 tahun 2022. Diinformasikan sebelumnya juga bahwa sebenarnya Investri ini masih menjalankan usahanya demi untuk melunasi yang gagal bayar dan melunasi hutang-hutang tertunggak. Nah, tetapi setelah dicek sama tim penyidik sudah selesai semuanya, dan di sini disebutkan Investri sudah tidak boleh menjalankan usaha lagi. Tingkat risiko kredit macet secara agregat atau yang kita kenal dengan TWP 90 berada di posisi 2,78%. Di Januari yang lalu tercatat 2,52%. Untuk pembiayaan Buy Now Pay Later atau BNPL oleh perusahaan pembiayaan pada Februari 2025 tercatat meningkat sebesar 59,1% year on year. Di Januari yang lalu 41,9% year on year, atau menjadi 8,2 triliun rupiah dengan NPF gross sebesar 3,68%, di Januari yang lalu 3,37%. Terkait pemenuhan kewajiban likuiditas minimum di sektor PVML, terdapat 4 dari 146 perusahaan pembiayaan yang belum memenuhi kewajiban likuiditas minimum 100 miliar rupiah, dan 10 dari 97 penyelenggara peer-to-peer lending yang belum memenuhi kewajiban likuiditas minimum 7,5 miliar rupiah. Dari 10 penyelenggara peer-to-peer lending tersebut, 2 diantaranya sedang dalam proses analisis pemenuhan peningkatan modal store. Jika terus melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mendorong pemenuhan kewajiban ekuitas minimum dimaksud, baik berupa injeksi modal dari pemegang saham maupun dari strategic investor yang kredibel, termasuk opsi pengembalian izin usaha. Nah, itu dia teman-temannya. Kalau dari saya sendiri sih, menurut saya ya, beberapa pinjol dari 10 pinjol ini, yang pertama itu sudah jelas adalah iGrow, yang kedua itu adalah koin P2P, yang ketiga itu adalah modal rakyat, yang keempat adalah Indosako, yang kelima Dana Kini, dan yang 5 lagi ini adalah pinjol-pinjol dengan TKB 90 paling rendah. Saat ini mereka sudah sulit untuk mencari investor. Ingat teman-teman ya, krisis dunia sudah mulai melanda. Pastinya sekarang para investor menahan uang mereka agar tidak jadi rugi. Jadinya banyak sekali pinjol-pinjol yang saat ini kehabisan modal. Nah, masa-masa seperti ini ayo gunakan buat kalian semuanya. Gunakan untuk terus jangan membayarkan dulu. Gunakan uang yang ada pada kalian ini khusus untuk kehidupan kalian, apalagi yang tidak bekerja dan menopang kehidupan buat keluarganya. Fokus saja untuk keluarga kalian. Kalau saat ini ada pekerjaan yang mungkin hanya bisa untuk makan dan kehidupan biasa saja, lanjutkan. Jangan pikirkan selik OJK, jangan pikirkan ini itu, biarkan saja teror tetap datang, hadapi dan kalian akan terbiasa dengan segala ancamannya. Nah, itu dia ya informasi yang bisa saya angkat buat teman semua pada hari ini. Semoga informasi ini menjadi mood booster. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.